Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu
Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati, melainkan dengan izin Allah. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Sesungguhnya tidak ada pada diri Rasulullah itu suri tawaran yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang harap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang sedang membaca Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ketua DKM dengan Mandiri itu Bapak Supani. Yang saya hormati yang insyaallah masih biasa dimuliakan Allah Taala, yaitu Bapak Camat kita yang insyaallah masih dalam perjalanan, juga dari ketiga dan kepala desa Satyajaya Bapak Raja, lalu juga keluarga kita yaitu Bapak Sajidun. Mungkin dalam hal ini tidak bisa mengerti Mandiri ada acara yang biasa diadakan. Juga yang terhormat pada seluruh panitia Maulid Nabi Muhammad SAW, dan juga tanpa yang saya hormati yaitu pada seluruh para panitia yang telah membantu dalam penyelenggaraan dari awal hingga sampai saat ini terlaksana berkat doa seluruh warga RW 11, maka kegiatan ini dapat terlaksana. Salawat dan salam dihaturkan kepada Rasulullah SAW. Kita patut menyanjung segalanya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Saya bersyukur bisa berdiri ini dan berterima kasih kepada Ketua DKM yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai atau selaku Ketua Panitia Pelaksana. Namun tak lupa juga terucapkan kepada seluruh panitia Maulid Nabi Muhammad SAW, tanpa dukungan, tanpa doa, tanpa dorongan mungkin tidak akan terlaksana. Ini adalah berkat kita semua
Saya sangat terharu melihat anak-anak kita pada intinya adalah salah satu contoh. Seharusnya kita yang usia seperti ini malu melihat anak-anak kita yang sudah tampil dengan pedenya, dengan hafalnya membacakan ayat suci, walaupun surat-surat pendek. Diawali dengan surat-surat pendek dulu, baru setelah itu surat-surat yang lainnya. Takbir, Allahu Akbar, takbir. Alhamdulillah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alim ulama, para kiai, para peserta pendiri Masjid Al-Majirin, wakil khusus pada Al-Ustadz Hidayatul Asy'ari MAG, yang terhormat Bapak Majidudin SAG MSI Camat Tambun Utara atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ustadz Haji Abdul Majid SPD Ketua MI Kecamatan Tambun Utara, yang terhormat Bapak Akademik Sadar, tokoh masyarakat Kabupaten Bekasi, Ketua Umum Jajakan Nusantara, yang terhormat Bapak Insinyur Tommy Bungaran, Direktur Ciptalasa Grafima, yang terhormat Bapak Mayor CHB Yakib Bakir, atau yang mewakili dari Dan Ramil Kecamatan Tambun, yang terhormat Ibu AKP Rusnawati Sarjana Hukum Kapolsek Tambun, yang terhormat pula Bapak Astarajat, Bapak Kepala Desa Satria Jaya, Bapak Pemija, Bapak Imaspol, serta hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Selamat datang pada Pak Kiai dan Pak Ustadz. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di Masjid Al-Majirin ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, dan tambahannya adalah insyaallah peletakan batu pertama tahfiz Quran Al-Majirin. Untuk itu kami selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberikan kesehatan berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam saat intinya kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai umatnya kelak di akhirat mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami hormati, pada hari ini adalah hari yang bersejarah bagi kami, karena baru kali ini kita kedatangan tamu-tamu dari kecamatan, dari Koramil Babinsa, dan dari Kapolsek. Insya Allah nanti akan hadir Bapak Insinyur Pembukaran dari Direktur Cipta Laksana Graha. Beliau masih di perjalanan, mudah-mudahan sampai selamat di tujuan ini. Semoga langkah Bapak Ibu semua dalam memenuhi undangan kami dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjadi ladang amal di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Sudah kami jelaskan tadi, selain peringatan Maulid Nabi Sallallahu alaihi wasallam, agenda yang sangat penting adalah peletakan batu pertama rumah tahfiz Quran Al-Muhajirin yang terletak di seberang jalan ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi langkah kita serta mengabulkan rencana kita dan bisa terlaksana terwujud apa yang kita idam-idamkan bersama. Untuk itu kami segenap takmir Masjid Al-Muhajirin mohon doa dan mohon dukungan baik moral maupun material sehingga pelaksanaan pembangunan bisa tercapai sesuai apa yang kita rencanakan. Pembangunan tersebut rencananya kami laksanakan mulai peletakan batu utama hari ini dengan schedule atau peruntukannya sebagai berikut. Rencana pembangunan rumah tahfiz lantai 3. Peruntukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lantai dasar adalah untuk sarana serbaguna. Mengingat lingkungan kita ini bila musim hujan pasti banjir. Kita belum punya posko banjir di lingkungan RW. Kemudian kami berpikiran bahwa kami punya lahan yang didukung oleh Direktur Cipta Laksana Graha. Insya Allah nanti kita akan bangunkan sarana posko minimal untuk mengurangi beban dari saudara-saudara kita yang kebanjiran. Karena di lingkungan kita ini RT 1, 2, 3, 5 pasti kebanjiran. Dan kita belum punya tempat yang memadai untuk sarana itu. Sementara kita masih di masjid ini kadang-kadang di lantai 2 ini penuh dengan orang yang mengungsi. Walaupun itu bukan dari warga Graha 5 saja, warga RT 11 saja, tapi warga dari yang lain. Untuk itu sekali lagi saya mohon dukungan agar pelaksanaan pembangunan tersebut bisa tercapai. Kemudian di lantai 1 pula
nanti bisa apabila tidak ada kegiatan untuk banjir ya akan bisa dipakai untuk sarana pertemuan ataupun kegiatan-kegiatan warga yang mengumpulkan banyak orang. Karena lahan tersebut luas, insya Allah bisa menampung di atas 500 orang. Kemudian untuk lantai 2 dan lantai 3 dipergunakan khusus kegiatan pernikahan dan pengajian tahfiz Al-Quran. Cita-cita kami membentuk generasi Islam di lingkungan Masjid Al-Muhajirin. Kami kreatif sekarang ini karena situasi pandemi, anak-anak kita mungkin bisa kita lihat bersama ba'da maghrib itu masih berkeliaran di luar rumah. Untuk itu kami punya cita-cita kita mendirikan tahfiz Quran agar bisa menampung anak-anak itu. Karena apa? Di lingkungan RT belum memenuhi, artinya masih belum termanage. Kami sengaja berikan itu untuk menampung kita semua. Dan rencana ke depan adalah anak-anak yang mengaji kita gratiskan. Dan pada biayanya dari jamaah. Kami hanya mengharapkan kami DKM sudah mulai dari bulan dari bulan Maret ya. Dari bulan Maret mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang 2 minggu didatangi rumahnya minggu pagi oleh DKM masjid, yaitu mengumpulkan infak subuh. Bapak Ibu, infak subuh itu tiap 2 minggu selama 6 bulan ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 7 bulan sudah kami laporkan. Sudah kami laporkan ke warga semua, termasuk Bapak RT dan Bapak RW, Anggota Berusaha Menjum Berkas-Kabar. Itu sudah terkumpul dana tiap minggu minimal 6 sampai 10 juta tiap 2 minggu sekali. Untuk pelaksananya alhamdulillah ya sudah kami laporkan dan kami mohon masukan dan saran pada jamaah khususnya warga RW 12 dari RT 1 sampai dengan RT 6 untuk memberikan saran masukan kepada kami. Kami transparan, kami tidak main-main ya gitu ya. Kami tidak memungut itu hanya untuk kepentingan pribadi. Kami akan kelola menurut rencana yang sudah akan kami laksanakan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami senang mendapatkan bahwa masjid itu harus bagus, baik semuanya, fisiknya, takmirnya,
keuangannya. Dan saya dapat masukan dari teman-teman juga, contohkan masjid-masjid yang sudah bagus, masjid-masjid yang sudah bisa memanage masjidnya dengan baik. Kalau kita mengacu pada masjid Jawa Barat sudah bagus, pulang contohkan. Nah, bagaimana caranya? Kita mulai dari sekarang. Yang pertama, mengajak Bapak Guru dengan infrastruktur dan kegiatan itu. Yang kemudian nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang lain yang akan mendukung makronya masjid ini. Saya cita-cita dengan takdir masjid untuk ke depan bahwa masjid ini harus hidup dari masjid. Artinya tidak meminta-minta masjid ini tidak sempurna. Gimana caranya? Ayo semuanya jamaah kita membuat fondasi awal untuk masjid Al-Azhar ini biar maju dan berkembang, maju dan berkembang sesuai keinginan Bapak Ibu, bukan dengan takdir. Hadirin yang kami hormati, dalam surah Al-Isra ayat 10 kami berkata dengan yang asal dengan wajib satu pada. Artinya jika
Semangat kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semarak ini. Jamaahnya saya hitung ini tidak kurang dari 10.000. Tapi masa salamnya masih lemes banget kayak orang puasa. Harus kenceng, harus semangat, apalagi masih pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru mulai terasa. Salam adalah doa, dan Allah suka yang ganjil. Saya salam sekali lagi, dan semoga yang menjawab salam ini, yang menjawab dengan ikhlas, Allah tambah rezekinya, Allah tambah nikmatnya, tambah bahagia, tambah senang hidupnya. Corona hilang dari kampung dan ataupun desa kita, dari negeri kita. Amin ya, amin ya Allah rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhillu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Sekali lagi kita selawat. Ini peringatan Maulid. Jangan sampai kita yang hadir ini sedikit selawatnya. Ada hadis, barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Masya Allah. Satu selawat kita, Allah selawat kepada kita yang membaca selawat itu sebanyak 10 kali. Maka luar biasa. Bagaimana selawatnya Allah kepada kita? Allah tambah rezekinya, Allah tambah nikmatnya, jauhkan dari penyakit, jauhkan dari bara bahaya, jauhkan dari bala. Ayo sama-sama kita ucapkan salawat dengan hati yang ikhlas. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Hari Maulid atau peringatan Maulid, inilah kesempatan bagi kita untuk memperbanyak membaca sholawat, sekaligus kita mengkaji, mengaji sirah Nabi. Ya, tema kita hari ini apa? Dengan berpedoman kepada Al-Quran, kita apa ini di belakang saya nggak kelihatan ini? Teladani akhlak dan tingkatkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Kades Al-Fidratul Kiram, Bapak Haji Astarazan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan. Kita doakan Bapak Kades kita sehat walafiat. Kita dukung beliau. Kita dukung pemimpin yang mendukung program-program seperti ini. Setuju? Kita dukung beliau untuk periode berikutnya. Loh, kok jadi kampanye? Masih lama. Kita nggak bahas itu. Tapi maksudnya kita dukung siapapun dia. Setiap pemimpin yang mendukung program-program agama, program-program keumatan, program-program sosial. Dan Masya Allah, ya, program agama Islam tidak memandang suku, tidak memandang agama juga yang lain, universal. Ya, kita bangsa Indonesia mengakui semuanya. Maka bagi kita pemeluk agama Islam justru harus menunjukkan toleransinya. Kita orang yang selalu berbuat baik, maka kita dukung
Bapak Kades kita telah hadir pada pagi hari ini, luar biasa. Saya salut, saya bangga. Karena seumur-umurnya beliau memimpin desa ini, desa kita, baru juga pertama saya jumpa dengan beliau. Mohon maaf Pak Kades. Maaf Pak Kades. Saya punya pondok, Bu. Dekat kantor desa juga. Ya. Mohon maaf dengan Pak Kades, belum pernah mengundang beliau. Karena saya belum kenal. Alhamdulillah hari ini dipertemukan dengan beliau, berkah acara ini. Alhamdulillah. Subhanallah, ya. Ya. Dalam surah Taubah ayat 17 18 dijelaskan tentang orang-orang yang memakmurkan masjid. Nah, itu ya. Siapakah mereka? Mereka lah yang senantiasa datang ke masjid. Ya. Maka tentu kalau ia pengurus masjid, maka dialah yang paling sering. Nah, itu ya. Dan Allah Ta'ala memuliakan. Allah Ta'ala memuliakan para pengurus masjid. Maka kita pun hendaknya memuliakan mereka. Mereka membagi waktunya mengurus masjid, memperhatikan masjid, menghidupkan kegiatannya. Maka hendaknya kita menghargainya. Masya Allah. Siapapun dia. Ya, karena mereka memuliakan rumah Allah. Tahu tidak? Kenapa bangsa Arab? Nah, ini ya. Bangsa Arab, kita tahu negerinya tidak sesubur negeri kita. Betul, Bu? Betul ya? Tadi pohon susah, benar? Yang ada paling pohon kurma. Itu pun kalau kita ke sana, kita lihat kan, satu pohon kurma itu satu keran air terus mengalir setiap waktu. Kalau tidak, kurang subur. Kering, tandus. Ya, luar biasa. Bandingkan dengan negeri kita, di mana-mana ada pohon, alhamdulillah. Benar, Bu? Benar? Negeri kita ini negeri gemah ripah loh jinawi, subur. Sampai ada lagunya, Bu. Masih ingat lagunya, Bu? Masih ingat? Kolam susu, kolam ikan, masih ingat? Masih ingat. Subhanallah, ya. Apa maksudnya? Kalau negeri Arab, nah ini ya, yang kering tandus, tidak ada bahan tambang, hanya minyak. Ya, hanya minyak bumi. Kita barang tambang apa yang tidak ada? Semuanya ada. Nikel, ya, mangan, bauksit, timah. Saya dari Bangka, Pulau Timah. Subhanallah ya. Di mana-mana kita gali pasir, kita dulang pakai tangan saja, ada timahnya. Kaya negeri kita. Tetapi apa bedanya? Oh, jauh bedanya. Rahasia kenapa negeri Arab makmur? Karena mereka selalu memuliakan rumah Allah, yakni Ka'bah. Maka orang-orang yang memuliakan rumah Allah seperti masjid kita ini, maka insya Allah dia akan turut jadi mulia, berkah. Bu, Pak, siap. Tahu tidak? Pengen tidak lingkungan kita jadi baik? Pengen, Bu? Pengen, Pak? Pengen ya? Mana suaranya pengen? Pengen nggak lingkungan kita diberkah? Pengen? Nah, kuncinya satu, makmurkan masjid. Ya, makmurkan masjid. Ya, karena masjid rumah Allah tempat yang paling berkah. Nah, itu ya, tempat yang paling berkah. Kalau ada masjid di sebuah lingkungan itu makmur, maka keberkahan akan mengalir ke sekitarnya. Terus mengalir. Makanya kita bisa pastikan, kalau ada sebuah lingkungan, sebuah kampung itu tidak makmur, tidak berkah, biasanya kita cek saja masjidnya. Biasanya masjidnya sepi. Subhanallah. Tadi kita dengar dari Bapak Ketua DKM kita, Bapak Haji Supeni, bahwasanya apa tadi? Sebentar lagi kita akan peletakan batu pertama. Masya Allah, nanti kita akan bahas, kita kaji. Apa fadilahnya bagi orang yang belajar Quran? Nah, itu ya. Apa fadilahnya bagi anak-anak yang menghafal Quran? Bahkan tidak hanya anaknya. Ayo, orang tua yang mendorong anaknya
orang tua yang mengajak anaknya untuk belajar dan menghafal Quran, maka dia juga akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan fadilah, dan mendapatkan kemuliaan yang tak terkira. Nanti kita akan bacakan hadisnya. Dahsyat, luar biasa. Jadi ya, kita dukung Bapak Kades kita dan segenap aparatnya. Alhamdulillah ada Bapak Pengaspol, ada Bapak Ali. Bapak Ali ini sering ke pondok saya. Ya, betul ya Pak Ali? Pondok saya Bu, namanya Pondok Quran Ashabul Kahfi. Ada yang tahu? Tuh di Ono, jembatan ke kanan, ke arah Desa Satria Jaya. Nah itu aja, ke arah Desa Satria Jaya. Sebelah kanan tuh ada, sebelah tanah kosong, ada Pondok Tahfiz Quran Ashabul Kahfi. Punya alhamdulillah saya dan kawan-kawan. Amanah dari muwakif yang mewakafkan tanahnya untuk kita buat pesantren Quran. Alhamdulillah masih ada. Sekadar informasi, santri putri ada kurang lebih 150 santri, putra ada sekitar 50. Monggo Bu, main ke pondok, monggo. Alhamdulillah di Satria Jaya ini Pak Kades, saya perhatikan betul ini. Alhamdulillah perkembangannya luar biasa. Sudah mulai muncul pondok-pondok. Alhamdulillah. Saya tidak ingin mengklaim Ashabul Kahfi pondok pertama, tidak. Tetapi cukup mengawali, ya. Sekarang ada madrasah baru di Kampung Gepang. Di sini ada rumah tahfiz, ada lagi pondok ustadz kita di belakang-belakang. Masya Allah, alhamdulillah. Semakin banyak masjid, nah, ya, semakin banyak pesantren, maka itu tanda kampung itu, desa itu akan berkah. Betul, percaya Bu? Percaya? Yakin? Harus yakin. Harus percaya. Kemudian saya juga ucapkan kepada yang kita hormati juga, kita muliakan. Maaf agak telat tadi. Bapak, Ibu, jamaah sekalian, para asatidzah, para hujat, para kiai, alim ulama kita, guru-guru kita, mohon maaf tanpa di luar dari takzim saya ucapkan luar biasa banyak mensyukuri kita yang tak saya bisa sebutkan satu persatu namanya. Alhamdulillah kampung kita kampung yang berkah, insya Allah. Apa buktinya tadi? Masjid Al-Muhajirin ini makmur, ya, akan berdiri lagi sebentar lagi rumah tahfiz Quran. Ini ciri keberkahan yang insya Allah akan kita rasakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan juga di sini, kita ucapkan terima kasih kepada PT Cipta Laksa, Bapak Insinyur Tommy Bungaran. Ada Bapak ya? Alhamdulillah. Beliau yang telah menghibahkan tanah yang akan dibangun rumah tahfiz ini. Kita doakan apa yang beliau berikan ini menjadi wasilah kebaikan dari Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini apa temanya Bu? Apa acara kita ini? Acara mau? Saya jelaskan tidak panjang, karena semakin siang semakin panas. Katanya ya, betul Bu, Bekasi semakin panas, betul ya? Kemarin itu katanya hampir 40 derajat, betul? Memang kita di Bekasi ini luar biasa. Saya bolak-balik ke Bogor, di Bogor hujan lebat, bahkan seperti badai. Balik ke Bekasi, kering kerontang. Masya Allah, luar biasa. Tapi apapun itu, bagaimanapun modelnya, tetap kita harus bersyukur. Seperti apa syukur kita? Ayo. Seperti hendaknya kita belajar bersyukur seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, cinta nggak dengan Nabi, Bu? Cinta nggak? Cinta nggak dengan Nabi? Dengan suami? Dengan suami mah wajib, gak usah disebut. Kewajiban ibu mencintai suami, bagaimanapun modelnya. Pak, cinta istri Pak. Tapi kalau bapak istri yang mana dulu Ustaz? Bapak jangan mulai nakal, ya. Ayo cintai istri dengan sepenuh hati.
Nah, Ibu, dulu ada tagar tahun 2024 apa namanya? Ganti apa, Bu? Pemimpin. Jangan jangan ditukar oleh suami. Ganti pasangan hidup. Jangan, ya. Bagaimana Nabi mencintai Siti Khadijah. Makanya, Bu, inilah kesempatannya, Pak, Bu. Halo, masih hidup? Snacknya kurang, tambah lagi. Mana ini panitianya? Masih ada ya? Kayaknya kurang buah ini. Kita di Bekasi ini harus banyak makan buah, benar? Benar ya, karena kering. Ini belum kelihatan buahnya ini, Pak Ketua. Sabar, Bu, nanti keluar ya. Tenang aja, di gudang banyak, di toko banyak, insya Allah ya. Baik, ya, kita sambung. Kita pada peringatan Maulid seperti inilah, ayo kita menapak tilasi perjalanan Nabi agar kita bisa mengikuti jejak beliau. Setelah kita memahami, mempelajari sejarah Nabi, sirah Nabi, kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Kenapa kita ikut Nabi? Ayo. Kenapa kita harus mencintai Nabi? Dalam Quran, barang siapa yang mencintai Allah, maka cintai Nabi. Maka ikutlah Nabi. Subhanallah. Ya, kita baca dulu satu ayat sama-sama. Ayat yang sangat masyhur, yang sering kita dengar. Buka Qur'annya yang belum hafal. Surah Al-Ahzab ayat 21. Ya, buka HP-nya, buka aplikasi Qur'annya. Tahan dulu WA-nya. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allahu akbar. Shadaqallahul azim. Kata Allah Ta'ala dalam ayat ini, inilah buktinya agar kita ini hendaknya meneladani Nabi, mengikuti Nabi sebagai uswatun hasanah. Sebagai apa? Sebagai contoh suri teladan yang baik bagi kita. Sungguh, kata Allah Ta'ala, sungguh-sungguh. Tuh ya, telah ada pada diri Nabi itu suri teladan yang baik, uswatun hasanah, bagi orang-orang yang mengharapkan jumpa, mengharapkan dengan negeri akhirat, mengharapkan perjumpaan dengan Allah Ta'ala kelak, dan orang-orang yang banyak berzikir. Apa yang kita tiru? Tentu peri kehidupan Nabi. Tadi saya singgung, Bu, cinta suami, Bu, cinta ya? Cinta dengan bapaknya? Cinta. Pak, cinta dengan istri, Pak? Cinta, Pak? Cinta. Ayo. Kita tahu bagaimana Nabi mencintai Siti Khadijah. Masya Allah. Siti Khadijah padahal sudah menjadi janda 2 kali. Dia dipinang oleh Siti Khadijah dan Nabi Muhammad menerimanya. Nabi kita mencintai istrinya dengan sepenuh hati. Pak, Bu, ini sering paradok. Rumah kita semakin besar tapi semakin gersang di dalamnya. Betul ya? Duit semakin banyak tetapi semakin sempit rasanya. Betul ya? Macam-macam lah ya. Prestise kita, status semakin naik tetapi dengan istri semakin jauh. Ada apa? Ada apa? Ya? Karena cintanya semakin berkurang. Maka kita belajar dengan Nabi tentang cinta ini. Cinta kepada istrinya sendiri. Nabi setia menemaninya sampai istrinya wafat. Masya Allah. Ini cinta sejati. Lebih dahsyatnya lagi Nabi. Nah ya, setelah Nabi mencintai keluarganya, istrinya, anak-anaknya, Nabi juga ternyata sangat mencintai akan umatnya.
Pengen tahu tidak? Dari mana dalilnya? Kita baca ya dalam sebuah ayat yang berbunyi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Masya Allah ya, sungguh telah datang kepada kalian seorang nabi, seorang rasul dari diri atau kaum kalian sendiri. Maksud dari jenis kita, bukan malaikat. Ya, nabi kita juga berasal dari manusia, sama dengan kita. Ya, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilakum ilahu wahid. Ya, kata Allah Ta'ala, wahai Nabi katakanlah, sesungguhnya aku ini juga basar, manusia seperti kalian. Sama Bu. Dalam ayat yang kedua tadi, ya, azizun alaihi ma'anittum. Masya Allah. Ini bukti cinta Nabi. Terasa berat oleh Nabi penderitaan kalian, umatnya. Harisun alaikum. Ya, Nabi sangat menginginkan kebaikan yang didapatkan oleh umat-umatnya. Ya, bil mu'minina raufur rahim, dan Nabi juga sangat amat belas kasihannya, juga sangat penyayang kepada kita. Kita yang tidak pernah ketemu Nabi ini, Nabi mencintai kita. Masya Allah. Sampai dalam sirah Nabi kita baca, ya, Nabi sebelum wafat, apa yang dia ucapkan? Ummati, ummati. Masya Allah. Nabi ingat akan umat-umatnya. Apakah nanti umatku selamat? Apakah celaka? Nabi sangat mencintai kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mencintai Nabi? Cinta Pak? Cinta Pak? Cinta? Cinta. Barang siapa yang mencintai sesuatu, nah, ada hadis lagi ya, maka kelak dia akan bersama yang dia cintai. Ayo, sampai pengen ketemu Nabi. Kita semua, kita gak pernah ketemu Nabi, kita gak pernah melihat wajahnya, kayak apa rupanya. Tapi dengan hati yang dalam, dengan keyakinan kita yang kuat, kita semua mencintai Nabi, orang yang Allah utus menyelamatkan kita. Masya Allah, luar biasa. Ya, Nabi sangat mencintai umatnya, maka sepantasnya lah kita juga mencintai Nabi. Dengan cinta kepada Nabi, maka insya Allah kita juga akan mendapatkan cintanya Allah Ta'ala. Pak, Bu, sudah berapa menit ini? Berapa lama lagi waktunya? Pak Ustaz Fatih, 5 menit lagi ya. Saya cukup mengambil satu saja tentang maulid ini. Apa tadi Bu? Ayo kita belajar mencintai baik pasangan hidup kita, anak kita, keluarga kita, bahkan lingkungan kita. Dalam hal ini konteks Nabi mencintai umatnya, termasuk dengan hal ini kita mencintai saudara-saudara kita. Mencintai seperti Nabi mencintai istrinya, keluarganya, alul baitnya, dan umatnya. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita belajar meneladani Nabi, uswatun hasanah bagi kita. Ya, apa yang kita tiru, apa yang kita ambil, banyak, tentu sebatas kemampuan kita. Ya, ini tema tentang maulidnya. Yang kedua, tentang Quran. Ini ada bahasa Quran ya. Berpedoman pada Quran, kita teladani akhlak Nabi. Masya Allah. Bu, masih kedengaran Bu? Masih ada snacknya? Panitia dengar. Panitia dengar. Saya cuma bilang aja. Pak, masih ada snacknya Pak? Alhamdulillah. Ini Ustadz ngomong apa dari tadi ya? Kira-kira paham gak Pak? Paham gak Bu? Gak paham juga gak apa-apa. Yang penting dengar dulu.
Kalau dengar dulu, insya Allah akan lama-lama memahami. Nah, kenapa sih kita mesti buat rumah tahfiz? Nah, ini pertanyaan dulu ya. Boleh nggak saya tanya ibu? Boleh, Bu? Saya cari yang paling cantik di sini. Boleh, Bu? Yang paling cantik di sini ya. Yang mana yang gadis ya? Ini aja yang gadis. Ntar kalau saya tunjuk di situ, ntar suaminya cemburu nanti. Repot. Dek, panggil adek aja ya. Kenapa kita harus buat rumah tahfiz? Kita harus buat rumah tahfiz kenapa? Wah, cakep ini. Kita hapus tepuk tangan dulu. Agar dengan adanya rumah tahfiz, kita bisa belajar Al-Quran, terutama anak-anak kita. Masya Allah ya. Saya persingkat saja fadilahnya. Nah ya. Tapi ini dalilnya agar kita belajar Quran dulu. Mulai baca dulu. Dalam surah Fatir ayat 29 30. Innalladzina yasluna kitaballah wa qama shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ila akhir ayat. Masya Allah. Barang siapa yang selalu membaca Al-Quran, ayat-ayat Allah, dia suka sholat, dia suka berinfak, maka kata Allah, dia akan mendapatkan perniagaan, perdagangan yang tidak pernah merugi. Hati untung terus. Luar biasa ya. Itu fadilahnya bagi orang yang membaca Quran. Ada hadis lagi dari Nabi, man qara harfan fi kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, man qara harfan falahu bihi hasanah, maka baginya satu pahala, satu kebaikan. Wal hasanatu bi amsri amsaliha, dan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Masya Allah. Satu huruf, satu kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Alif lam mim saja jikalau kita baca, kata Nabi, bukan satu huruf itu, betul-betul satu huruf. Saya mau tanya ini, Pak Ketua DKM, ada hadiah ya bagi yang jawab betul? Ada? Ada hadiah bagi yang bisa jawab dengan betul. Ini bisa bapak-bapak, bisa ibu-ibu, adik-adik semuanya. Adik-adik santri, siap semuanya, siap? Siap jawab ini, siap? Ada berapa hurufkah di dalam bacaan basmalah? Angkat tangan. Sampai 5 saya hitung. Saya ulangi pertanyaannya. Ada berapa hurufkah ayat Al-Quran di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim? Sampai 5 saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Gugur. Berapa? Salah. Semuanya itu ada 19 huruf. Tadi hampir betul. Kalau betul dapat hadiah. Hadiahnya umroh ya, dari panitia. Bayangkan Bu, Pak, bayangkan, Masya Allah, kita baca basmalah saja sudah ada 19 huruf kali 10. Berarti orang yang membaca basmalah saja, dia sudah dihitung mendapatkan pahala atau mendapatkan kebaikan sebanyak 190. Masya Allah. Jangan dianggap 190 itu rupiah, bukan. Boleh jadi satu kebaikan itulah yang menyelamatkan kita. Masya Allah. Ya, boleh jadi satu kebaikan yang Allah ridhoi, Allah terima, itu yang membuat kita ini dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari musibah. Masya Allah. Kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu seperti apa kebaikan yang Allah berikan. Kita hanya mengira-ngira. Ini hanya bahasa kita 190. Masya Allah. Tapi Allah yang maha tahu, Allah yang maha punya kehendak. Itu baru membaca. Masya Allah ya. Kemudian, bagaimana orang yang mempelajari Quran? Nah, ada hadis yang cukup panjang. Mau saya baca hadisnya? Hadis dari Abu Hurairah. Wa ma jatama'a qaumun
fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa tadarrasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Masya Allah, hadis riwayat Muslim. Kata Nabi, tidaklah berkumpul suatu kaum, mereka berkumpul di masjid-masjid Allah seperti ini, Masya Allah, di rumah tahfiz sama, ya, mereka membaca Quran dan mereka mempelajarinya, maka mereka seperti itu akan mendapatkan yang namanya sakinah. Apa itu sakinah? Tenang, hatinya tenang, hidupnya tenang. Ada orang yang suka galau, yang selalu gundah gulana, banyak masalah. Ini obatnya, ya. Belajar Quran, baca Quran, insya Allah akan tenang hatinya, ya. Wa ghasiyatuhumur rahmah, akan diliputi dengan rahmat Allah. Masya Allah, sudah tenang, ada dapat rahmat Allah. Wa hafathumul malaikah, yang ketiga fadilahnya, dia akan dinaungi oleh sayap malaikat. Cuma kita nggak kelihatan. Jadi kalau ada orang yang baca Quran baik di masjid maupun di rumahnya atau di rumah tahfiz, nanti malaikat turun menaungi dengan sayapnya, adem, kayak di AC. Kan kita ini kan perlu AC ya di Bekasi ya, panas. Subhanallah ya. Yang belum punya AC segera pasang AC. Wah, ini promosi lagi ya. Yang keempat, Allah akan membanggakan wa zakarahumullahu fi man indah. Allah akan membanggakan hamba-hamba seperti itu di hadapan para malaikat. Masya Allah, luar biasa. Terakhir Bu, fadilahnya menghafal Quran. Mau? Ada hadis, man qara'al Quran, barang siapa yang membaca Quran wastazharahu, ya, dan menghafalnya. Nah ini Masya Allah ya, menghafalnya, adkhalahullahu bihil jannah, ya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga, ya, dan dia akan diberi kesempatan untuk memberi syafaat fi asrotin, 10 dari keluarganya. Masya Allah, ya, wajabat kulluhum lahun nar, yang mana semestinya 10 orang ini mesti masuk neraka. Tapi karena ada salah satu anggota keluarganya yang selalu membaca Quran dan menghafalnya, fa'ahallallahu lahu wa haramahu, tambahannya dia menghalalkan apa yang terhalalkan dalam Quran, artinya mengamalkan Quran, maka dia bisa memberi syafaat kepada 10 orang dari keluarganya. Hadis rawahu Tirmizi. Hadis ini lemah, tetapi diamalkan oleh para ulama. Boleh. Dalam bab fadail amal dibolehkan memakai hadis-hadis yang seperti itu, dhaif, karena tidak berhubungan dengan akidah dan fikih. Masya Allah. Ada hadis yang lain. Nah, ya, ada hadis yang lain yang lebih sahih. Barang siapa man qara'al kitab, man qara'al Quran, wal amila bima fihi, dan ia mengamalkannya. Ulama menjelaskan, membaca Quran masuk juga ia mempelajarinya, ia menghafalnya. Nah ini menarik hadis ini ya. Ini untuk orang tua. Fadilah yang akan didapatkan bagi orang tua yang saya sampaikan tadi di awal. Albasahullahu fil walidain tajan yaumal qiyamah. Masya Allah. Apa itu artinya? Kelak bagi kedua orang tua anak itu yang menghafal Quran itu akan dipakaikan mahkota dari surga. Masya Allah. Masya Allah. Seperti apa rupanya mahkota itu? Dauhu min da'i samsi fi buyuti dunya. Sinarnya mahkota itu melebihi sinarnya matahari yang menerangi dunia ketika pada pagi harinya. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Ya, luar biasa. Inilah motivasi bagi kita agar kita semangat mengajak anak-anak kita, menuntun anak kita, ayo nak mengaji nak, ayo nak ikut program rumah Quran nak, ayo nak ikut program TPQ nak, TPA nak, kita dorong. Kalaulah kita karena sudah tua,
Pak Kades belum tua, masih semangat. Betul Pak Kades? Masih muda Pak Kades, masih bisa nambah. Nambah uang belanja istri maksudnya. Maaf ya, nambah sayang kepada istri dan anak-anaknya. Jangan salah tanggap. Ntar saya di demo. Masya Allah ya. Ya, luar biasa Bu, luar biasa Pak. Mahkota. Artinya ini tambahan kemuliaan. Ada hadis Nabi dari Utsman bin Affan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu kata Nabi, orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Nah, ini fadilahnya bagi guru-gurunya. Masya Allah. Ada bagi anaknya yang menghafal Quran, yang belajar Quran. Ada bagi orang tuanya. Ada bagi gurunya juga. Hadis tadi. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Masya Allah. Luar biasa. Lalu bagi Pak Kades apa fadilahnya? Ada. Nah, saya bacakan hadisnya. Ya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Masya Allah. Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Quran. Tentu mengangkat derajat dengan Quran ini secara lingkungan ini tentu orang-orang yang memiliki kekuasaan. Mulai dari presiden kita, mulai dari menteri-menteri kita, gubernur, terus sampai kades kita. Mereka yang memiliki kekuasaan. Kalau mereka, para pemimpin kita ini mendukung program seperti ini akan menjadi wasilah negeri-negeri kita menjadi baik, maka mereka juga akan mendapatkan kebaikan. Masya Allah. Setiap anak yang mengaji, ya, setiap anak yang menghafal Quran dari lisannya, maka setiap pemimpin yang seperti itu akan mendapatkan pahalanya. Man dalla ala khair falau mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, siapapun dia, ya, barang siapa yang membuat satu program kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala semisal orang yang melakukannya. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, sepertinya kita cukupkan. Karena banyak sekali memang yang ingin saya sampaikan, tetapi karena waktu, Masya Allah, cukuplah bagi kita, ya, dengan program Quran ini, kampung kita akan jadi berkah. Amin. Anak-anak kita jadi tambah soleh. Amin. Apalagi mereka bisa tampil di sini, itu luar biasa, Bu. Latihan mental. Tidak semua orang bisa tampil seperti tadi. Kalau anak-anak kita sudah kita latih seperti itu, mereka tampil berani, walaupun salah-salah biarin saja. Mentalnya dulu. Mentalnya dulu. Alhamdulillah, santri kita Ashabul Kahfi 3 tahun yang lalu sebelum Covid sempat menjuarai sampai mewakili kabupaten. Alhamdulillah, sampai sebelum Pak Kades kita ya yang baru ini, Pak Razan, sering diundang, dipanggil. Alhamdulillah, dulu Kampung Gebang jarang kedengaran namanya. Dengan program Quran udah mulai kedengaran namanya. Oh, ada santrinya yang juara. Nanti dari anak-anak kita nanti ikutkan tampil. Kita ikutkan, walaupun itu bukan tujuan utama. Ya, itu bagian dari berkahnya. Ya, kalau ada yang bisa tampil, kita tampilkan. Itu menjadi kebanggaan bagi orang tuanya, guru-gurunya, lingkungan kita, program rumah Quran kita, dan kita semua. Masya Allah, luar biasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Hadrakum ajma'in walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.